Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bas Bimbele Arek-arek Surabaya. Tapi di video kali ini saya tidak berbagi materi untuk siswa, tapi sasaran saya untuk teman-teman saya seperjuangan ya, Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG atau akan mengikuti PPG. Khususnya yang kalau sudah masuk di jenjang akhir PPG, Bapak Ibu akan menghadapi UP, ujian pengetahuan, yang sangat menentukan kelulusan PPG Bapak Ibu nantinya. Ini saya berbagi pengalaman pribadi. Di video kali ini saya akan membagi trik menjawab soal UP PPG materi pedagogik menggunakan logika dan kata kunci. Ini video bagian pertama. Kita mulai ya, soal yang pertama. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 hingga 2014, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini. Kecuali, nah kita cari yang salah ya, karena di sini kata kuncinya adalah kecuali. Yang pertama, ICT sebagai substansi pendidikan. Nah, kita lihat di sini, nyambung nggak, logis nggak ini? Ini masih logis ya, karena ICT itu juga berperan dalam dunia pendidikan, masuk dalam unsur. Substansi ini artinya unsur, maka ini masuk. Bukan ini jawabannya berarti. Kita cari yang nggak masuk. Yang B, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan. Ini juga masuk. Tentunya perannya ICT sangat penting di sini ya. Yang C, standar kompetensi dan penunjang administrasi pendidikan. Ini juga penting. Kalau ICT-nya mantap, maka untuk administrasi pendidikannya akan lebih mudah dijalankan. Yang D, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Ini juga masuk ya. Karena ICT sangat membantu dalam manajemen satuan pendidikan. Nah, kemungkinan yang salah yang E. Coba kita lihat ya. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Nah, ini nggak masuk ini. Kenapa nggak masuk? Karena untuk pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa biasanya dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nggak nyambung. Maka jawabannya yang ini ya. Yang E. Nah, gitu. Kita cari yang nggak nyambung, gitu aja, simple. Lanjut nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat. Ini kata kuncinya di sini. Mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya dalam folder yang disediakan untuk itu. Disebut dengan, ini gampang sekali ya, mengirim dan menerima surat dimanapun dan kapanpun. Tentunya kita pilih jawaban yang benar adalah email ya. Ini gampang sekali ini. Kata kuncinya ada di kata-kata mengirim dan menerima surat kapanpun dan dimanapun. Nah, ini jelas kita pakai email. Gampang ini. Lanjut nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam belajar dari aneka sumber.
Di sini ya, prinsip alam belajar dari aneka sumber. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Di sini ada kata-kata menggunakan beragam pendekatan pembelajaran. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik dalam melakukan percobaan di laboratorium. Ini ada percobaan juga ini. Di studio atau lapangan. Nah, disebut dengan kegiatan. Nah, gampang ya, di sini ada kata beragam, menggunakan beragam pendekatan. Terus belajar dari aneka sumber belajar. Nah, kata yang tepat di sini adalah menjelajahi semua media pembelajaran atau gaya belajar yang ada. Menjelajahi itu dekat definisinya dengan kata eksplorasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu eksplorasi. Nah, gitu aja. Kita pakai logika. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi. Nah, di sini ada kata-kata elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa. Di sini ada kuntinya adalah kegiatan guru dalam elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa. Nah, di sini Bapak Ibu juga harus paham arti dari elaborasi itu. Peserta didik mengerjakan suatu tes secara cermat, atau juga bisa peserta didik menyimpulkan suatu konsep ilmu secara cermat. Nah, sekarang peran guru apa ketika siswa atau peserta didik melakukan kegiatan elaborasi? Nah, peserta atau guru cukup memfasilitasi peserta didik dalam melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik, sehingga ketika mengerjakan tes mereka tidak ragu, tidak minder, sehingga butuh bantuan teman atau mencontek dan lain sebagainya. Di sini guru ini menumbuhkan rasa percaya diri siswa agar siswa itu bisa mengerjakan tes secara percaya diri. Nah, seperti itu. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Gitu aja. Gampang ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Nah, ini kalau Bapak Ibu sering baca materi tentang kompetensi guru, pasti tahu bahwa soal ini diambil dari Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Nah, kalaupun Bapak Ibu belum tahu, kita pakai logika saja ya. Yang A ini salah. Kenapa? Karena nomor satunya memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik. Nah, belum apa-apa sudah memberikan pertanyaan. Ini salah. Nomor yang B, nomor satunya reaksi guru terhadap respon peserta didik. Belum apa-apa sudah bereaksi gurunya. Ini jelas salah. Yang C sama dengan nomor A ya. Jadi langkah pertamanya memberikan pertanyaan atau tugas. Ini ujuk-ujuk langsung memberi pertanyaan, ini kurang tepat ya. Yang D memberikan pertanyaan atau tugas, ini juga kurang tepat. Nah, gampang sekali. Berarti yang benar itu yang E. Nomor satunya penyiapan kondisi peserta didik. Nah, jelas benar. Baru dilanjutkan dengan yang nomor 2, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Benar kan? Lanjut lagi, respon peserta didik untuk merespon.
peserta didiknya dirangsang untuk memberikan respon. Yang nomor 4, reaksi guru terhadap respon peserta didik. Nah, ini nyambung. Berarti jawaban yang benar adalah yang E, ya. Gampang sekali. Cari yang logis atau yang nyambung dengan cara membuang-buang yang tidak nyambung. Nah, gitu aja caranya. Lanjut nomor 6 ya. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada, nah ini tentunya kalau kita ingin mencapai suatu tujuan atau apa yang kita lakukan itu efektif, tepat sasaran, maka kita butuh strategi. Nah, dalam mengajar kita juga butuh yang namanya strategi pembelajaran. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Gampang sekali. Nomor 7. Standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini ya. Ada indeks siswa, tingkat kesulitan, sarana pendukung, bakat dan minat siswa ya, atau yang E. Nah, ada indeks siswa, tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Nah, saya pilih yang E jawabannya. Kenapa? Karena yang paling lengkap, gitu aja Bapak Ibu. Nanti kalau ada soal pilihan jawabannya itu sedikit-sedikit tapi tiba-tiba ada yang lengkap, mencakup seluruhnya, itu yang kita pilih. Itu strategi saya ya, gitu. Baik, berikutnya nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini kita tinggal pilih soal yang logis saja ya. Yang A, fakta, konsep, prinsip, prosedur dan sikap. Nah, ini benar, faktanya ada. Fakta mencakup ini ya, aksioma-aksioma. Konsep ini mencakup prinsip, pengertian-pengertian. Prinsip ini rumus-rumus, prosedur ini langkah-langkahnya, dan sikap ini juga penting dalam pembelajaran karena anak-anak juga harus jujur, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, jadi jawabannya yang A ini. Ini menurut saya ya, jawabannya yang A. Banyak di website ya pembelajaran itu jawabannya yang B ya. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Karena definisi itu satu bagian dengan konsep. Nah, definisi kan pengertian ini bagian dari konsep. Terus aksioma, kalau Bapak Ibu tahu ya, definisi aksioma itu kan pernyataan yang sudah disepakati kebenarannya, ya, itu sama saja dengan fakta. Nah, jadi dua hal yang sama dituliskan dua kali, itu nggak cocok, itu salah ya. Yang C juga demikian, ada definisi fakta jadi satu, yang D juga demikian. Terus yang E ini ada aksioma sama ini ya, definisi sama konsep. Nah, ini konsep sama definisi jadi satu, padahal itu satu bagian. Dan jawaban yang paling benar adalah yang A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur dan sikap. Lanjut yang nomor 9. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan, jelas ya, kompetensi dasar. Nah, memang kalau indikator ini bisa berbeda-beda antara guru, tapi mengacunya tetap di kompetensi dasar. Ini gampang sekali ini. Nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang satu, nanti kita lihat ya di kalimat terakhirnya ya. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor. Nah, berarti kita cari yang benar ya. Yang nomor 1, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. Cocok ini. Bisa jadi bahan pertimbangan dalam menentukan materi pembelajaran. Nomor 2, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik.
Ini juga nyambung, logis ini. Masih masuk. Yang nomor 3, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Ini juga nyambung ini, masuk ini. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Nah, ini nggak cocok, nggak pantas ini ya. Nggak boleh jadi alasan mentang-mentang gurunya nggak mau update ya, merasa nggak mampu, jadi materinya nggak diterangkan. Itu nggak boleh. Terus juga nggak boleh mengandalkan ketersediaan referensi. Di zaman modern seperti ini begitu banyak dan begitu mudah kita mengakses referensi, jadi tidak ada alasan tidak ada atau tidak tersedia referensi. Nggak nyambung nomor 4. Terus nomor 5, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. Nah, ini cocok ini, nyambung ini, masuk ini. Yang nomor 6, dana yang tersedia. Nah, ini nggak boleh jadi alasan ini. Dana nggak boleh jadi alasan untuk kita menentukan materi pembelajaran yang akan kita ampuh atau kita ajarkan ke anak-anak. Berarti jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 5. Yang C ya. Oke, untuk video saya kali ini sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Bersambung di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.